perkenalkan dulu, nama saya Revania Diaknisia dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palembang jurusan D3 Kebidanan. Dan saya di sini mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah berkenan hadir pada hari ini di Posyandu Nusantara ini ya Ibu-ibu dan Bapak-bapak semuanya. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya nih, siapa yang di sini ibu-ibu yang menyusui pada saat ini? Wah, banyak ya ternyata yang masih menyusui. Dan sekarang saya mau bertanya lagi nih ibu-ibu, apakah ibu pernah merasa ASI-nya belum keluar banyak setelah melahirkan? Saya ibu. Jadi ya bayi saya tuh sering menangis. Nah, saya khawatir kalau ASI saya itu ternyata tidak cukup untuk memenuhi bayi saya. Baik Ibu Elsa, bagus sekali pertanyaannya. Perasaan seperti itu sering dialami ibu setelah melahirkan. Namun ibu jangan khawatir karena ada beberapa cara untuk memperlancar ASI. Salah satunya yaitu pijat oksitosin ya ibu ya. Baik ibu-ibu, kita mulai. Sebelumnya saya ingin bertanya nih, ada yang tahu nggak apa itu pijat oksitosinnya? Mbak, itu untuk pijatan supaya ASI-nya banyak ya. Bagaimana itu? Apakah payudaranya diremas-remas? Betul sekali, sebagian Ibu Aminah. Jadi pijat oksitosin adalah pemijatan lembut dari sepanjang tulang belakang mulai dari leher sampai ke tulang belikat. Jadi bukan payudara yang diremes ya ibu ya, melainkan punggung ibunya. Pijat ini bertujuan merangsang refleks oksitosin atau let down refleks agar produksi dan pengeluaran ASI menjadi lebih lancar ibu. Mbak, saya mau tanya. Ya silakan. Kok bisa ya punggung yang dipijat tapi payudara yang mengeluarkan ASI? Apa hubungannya? Pertanyaan yang sangat bagus ya Ibu Endang. Jadi begini Ibu Endang mekanismenya. Saat punggung kita dipijat, saraf-saraf di tulang belakang akan mengirimkan sinyal rasa nyaman ke otak-otak kita, tepatnya kelenjar hipofisis atau posterior. Akan bingung melepaskan hormon oksitosin ke dalam darah. Nah, hormon oksitosin ini mengalir ke payudara dan membuat otot-otot di sekitar kelenjar susu berkontraksi atau merasa ASI keluar menuju puting. Selain itu, pijat ini bikin ibu rileks sehingga hormon yang stres yang biasanya menghambat ASI bisa ditekan Ibu Endang. Lalu manfaatnya apa lagi Mbak? Apakah cuma melancarkan ASI saja? Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa kita lihat poster yang telah saya tampilkan ini. Untuk manfaat pijat oksitosin itu bukan memperlancar ASI saja ya Ibu-ibu dan Bapak-bapak semuanya. Ada juga untuk meningkatkan produksi ASI, membantu ibu lebih rileks dan mengurangi stres, dan merangsang pengeluaran hormon oksitosin agar ASI mudah keluar, mengurangi bengkak dan sumbatan pada payudara, dan memberikan rasa nyaman dan mengurangi stres juga. Dan ada juga mendukung keberhasilan untuk ASI eksklusif ya Ibu-ibu. Apakah Ibu Endang tadi sudah paham dari pertanyaan dari Ibu Endang tadi? Oh begitu, berarti bukan cuma untuk melancarkan ASI saja ya Bu? Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bagus sekali ya semua pertanyaannya. Di sini kita akan lanjut langsung saja untuk melakukan pijat oksitosinnya. Sebelumnya siapakah yang bersedia untuk melakukan pijat oksitosin ini? Baik, Ibu Ani, silakan untuk maju ke depan dengan tadi sama bapaknya ya. Silakan Ibu untuk maju ke depan tuh sama bapak. Baik, Ibu sini. Silakan Ibu untuk dulu. Dulu ya bapak untuk melayani ibunya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita melakukan pemijatan oksitosin ini, kita harus tahu dulu nih bagaimana sih pemijatan oksitosin itu. Yang pertama itu kita harus mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian oleskan sedikit baby oil pada kedua telapak tangan. Selanjutnya lakukan pijat perlahan di sepanjang sisi kanan dan kiri tulang belakang mulai dari tekuk menuju tulang belikat dengan gerakan memutar kecil selama sekitar 2 hingga 3 menit. Jangan terlalu keras, yang terpenting ibunya merasa nyaman. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, tadi kan saya sudah menjelaskan sedikit
bagaimana sih cara melaksanakan pijat oksitosin itu? Di sini kita akan melakukan teknik pemijatan oksitosin atau melakukan demonstrasinya ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Baik, Bapak, kita di sini akan melakukan pemijatan oksitosin. Apakah ini benar dengan istri Bapak Budi dengan Ibu Aminah? Baik, tadi kan yang pertama itu kita harus mencuci tangan terlebih dahulu, Ibu, Bapak ya. Kita cuci tangan dulu, Bapaknya. Sudah cuci tangan, silakan Bapak untuk mengoleskan baby oilnya ke belakang Ibu. Biar licin ya Bapak ya. Baik Bapak, kita langsung saja mulai untuk melakukan pijat oksitosinnya. Boleh Bapak lihat saya? Boleh Bapak untuk melakukannya? Tangan jari Bapak. Ya. Seperti geserkan ke arah kiri dan ke kanan dengan lingkaran kecil ya Bapak ya. Boleh saya praktekkan dulu ya Bapak ya. Seperti ini. Lingkaran kecil sampai ke tulang belikat, sampai ke bawah Bapak ya, sebanyak 2 sampai 3 menit. Lalu ke atas lagi dengan lingkaran kecil ya Bapak. Boleh Bapak untuk mencobanya? Ya benar, lingkaran kecil Bapak. Sini Bapak, ke sini nah, sampai ke tulang belikat. Baik Bapak, tadi kan sudah melakukan pijat oksitosinnya. Mungkin ibu-ibu kelihatan semua kan tadi untuk melaksanakan pemijatan oksitosinnya? Kelihatan. Bapak, untuk pemijatan oksitosinnya tadi bisa Bapak untuk dilakukan di rumah. Dan untuk pemijatan oksitosinnya tadi jangan mungkin terlalu keras ya Bapak, dengan senyamannya Ibu saja. Silakan untuk Bapak Budi dan Ibu Aminah untuk duduk kembali. Ya. Bu Bida mau nanya, itu kan tadi pijatnya pakai ini ya, ibu jari. Kalau pakai kepala tangan boleh nggak Bu? Wah, jeli sekali ya Bu Aminah tadi melihatnya. Boleh kok Bu, pijat ini bisa dilakukan menggunakan kedua jari ataupun dengan kepalan tangan. Yang penting gerakannya memutar kecil Ibu di sepanjang kedua sisi tulang belakang secara lembut dan membuat Ibu merasa nyaman. Mbak, suami saya kan kebetulan kerjanya itu sampai malam, kadang pagi pulangnya. Nah, itu siapa ya Mbak yang mijatin oksitosinnya? Apakah boleh ibu mertua saya? Terus bagaimana? Nah jadi gini Bu Endang, jika suami Ibu bekerjanya terlalu malam itu Ibu boleh dilakukan oleh keluarga Ibu. Bisa itu ibu mertua atau ibunya Ibu, atau ada kakaknya atau adiknya. Nah untuk waktu pemijatan oksitosin itu bisa dilakukan 2-3 kali sehari Ibu, terutama sebelum menyusui atau memerah ASI. Pijat ini bahkan sudah bisa dimulai sejak hari pertama setelah melahirkan Ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu, penyuluhan atau penyuluhan pijat oksitosin tadi sudah selesai dan materi yang sudah saya sampaikan tadi sudah selesai. Sekarang saya di sini mau mengetahui nih, apakah materi ini sudah dipahami atau belum sama bapak-bapak, ibu sekalian. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan pijat oksitosin itu? Siapa yang ingin menjawabnya? Saya. Baik, silakan untuk Ibu Sawa. Pijat oksitosin itu adalah pijatan dari tulang belakang untuk memperlancar pengeluaran ASI. Baik, benar sekali Ibu Sawa. Selanjutnya saya ingin bertanya lagi nih, apa sih manfaat dari pijat oksitosin itu? Silakan Ibu. Saya membuat rileks dan memperlancar ASI. Oke, betul sekali Ibu. Mau bertanya lagi nih. Pertanyaan selanjutnya, kapan pijat oksitosin itu dilakukan? Silakan Bapak Budi. 2-3 kali sampai memerah ASI. Luar biasa. Berarti bapak-bapak dan ibu-ibu sudah memahami ya materi yang telah saya sampaikan tadi. Iya, Ibu. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu,
keberhasilan pemberian ASI tidak hanya bergantung pada ibu, tetapi juga memerlukan dukungan dan suami dan keluarga. Mari kita bersama-sama memberi ASI eksklusif kepada bayi dan menerapkan pijat oksitosin sebagai salah satu cara membantu memperlancarkan ASI. Terima kasih dan perhatian dan partisipasi Bapak dan Ibu. Apabila saya ada perkataan yang salah, saya mohon maaf, saya dan mohon ampun. Dan apa yang telah saya berikan materi kepada Bapak Ibu semoga bermanfaat dan dapat dilakukan di rumah ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Apabila ada pertanyaan dan mengalami kesulitan menyusui, jangan ragu berkonsultasi dengan bidan di posyandu maupun di puskesmas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.